apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu diberkati. Hari ini kita mau belajar salah satu rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu dari Papua Pegunungan, tepatnya dari suku Lani dari desa atau distrik Muara, Kabupaten Lanijaya. Nah, apa yang kita mau lihat dan apa yang kita pelajari? Yuk! Oke, kita sudah sampai di Honai. Nah, ini yang dinamakan Honai, rumah adat dari suku Lani. Kali ini kita mau belajar tentang Honai, cara buatnya seperti apa, gunanya untuk apa, dan yang paling ini adalah kita mau belajar bahwa ada hubungannya dengan pelajaran matematika dengan Honai ini. Yuk, kita belajar yuk. Nah, kebetulan hari ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Gembala, Bapak Purongin yang punya Honai. Kita tanya-tanya yuk. Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini dari Honai? Ya, selamat pagi Bapak. Ya. Wah. Ya. Nah, Bapak, saya mau tanya-tanya ini mengenai Honai. Ya, Bapak, Honai ini gunanya untuk apa? Mengenai laki-laki hanya di luar tidur itu hujan turun, laki-laki sudah baca dan sudah karena sakit. Jadi nenek moyang dari kayu jauh, bukan hanya potong seperti param, kapak, tidak, hanya seperti batu, tidak bisa potong. Tetapi Honai ini sudah buat, orang nenek moyang punya. Jadi lahir satu laki-laki, bapak saya pernah bapak bikin. Terus hanya sudah meninggal, saya bikin. Ya, seterusnya ya, untuk laki-laki kita tidur masing-masing laki-laki dengan perempuan lain. Ya. Ini Honai laki-laki. Honai laki-laki. Terus ada lagi Honai perempuan. Perempuan ada. Tapi bentuknya sama. 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 Hanya berpisah untuk tidur. Ini perempuan semua laki-laki tempat itu ada masalah. Oh iya. Ya, masalah. Bermasalah. Bapak, saya mau tanya, ini kan untuk Honai laki-laki tapi sama dengan Honai perempuan. Ini bahannya susah kah gampang? Bikinnya susah kah gampang? Oh, ini berapa hari saja. Oh, kerja suruh mungkin 2 bulan, 3 bulan cari jadi. Jadi. Ya. Tapi cepat kerja karena kita sama-sama semua kerja. Ya, itu Saling bantu. ya. Itu untuk saya turun orang-orang barusan untuk masak ubi, bukan nasi sayur, tidak. Hanya ubi saya. Ini baru kumpul bawa bikin. Itu berapa orang kamu? 1, 2, 3 bikin. So, begitu baru mereka bikin. Oke, tadi Bapak jelaskan untuk membuat Honai ini tuh cepat selesai dan bisa ditinggali. Kenapa bisa cepat selesai? Karena ada di sini kerjasama yang baik, terus gotong royong. Bapak Gembala akan panggil masyarakat untuk mengerjakannya bersama-sama. Terus nanti Bapak, ibu-ibu itu tugasnya untuk mereka masak. Mereka masak untuk kasih makan orang yang kerja Honai ini. Nah, setelah itu makanya cepat selesai karena kerjasama yang banyak orang yang kerjakan bersama-sama. Oke Bapak, kita lanjut. Saya mau tanya-tanya. Ini kita masuk ke dalam Bapak ya. Tapi saya mau tanya dulu, ini kan ada pintu. Sebelum kita masuk, ini ada 2 nih. Ini gunanya apa Bapak? Ini orang-orang datang karena sakit kah bagaimana itu dia ada orang jaga di sini. Oh, ini untuk tempat jaga. Jaga. Selain untuk jaga bisa bikin apa lagi? Itu orang-orang sudah membawa ini, membawa batang-batang seperti itu. Oh, ini taruh di sini. Ya,
begitu jadi laki-laki jaga orang karena sakit itu di Oh, dalam. di dalam, terus ini untuk tempat orang duduk jaga. Jaga. Terus kayu bakar lagi taruh sini, Bisa barang-barang kayu bakar. kapak, parang yang lain-lain itu taruh sini. Oh, ini tempatnya di sini. Ya, seperti sendal. Oh, Ya, ini di taruh sini. sini. Oh, kalau di rumah biasa ini seperti garasi ya. Ya, Oh, ini kalau Honai Honai. tempatnya di sini. Di sini. Kapak, Kapak, sekop, sekop, kayu bakar. bakar lagi di Bisa sini. bisa Taruh sini. Oke, baik. Nah, kita masuk ke dalam Bapak ya. Iya. Kita coba cek. Nah, ini tempat sendal ya. Ya, di sini. Nanti lagi tinggal. Ya. Ah, ini dia bentuknya di dalam Honai seperti ini. Nah, ini Honai. Ya. Nah, Honai seperti ini. Inilah rumah adat dari Papua Pegunungan. Kebetulan sudah sama-sama dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala bisa jelaskan, bantu tolong jelaskan seperti apa, ini dari apa, ini dari apa, dibuat dari apa seperti Ya, itu. ini pertama sekali itu untuk untuk kaju di papan itu. Kasih turun baru, terus di atas itu ikat baru, ikat dan di bawah itu pele-pele itu dulu yang kuat, mungkin cali, paku, baru kuat, baru itu sudah ini namanya tiru. Tiru untuk tahan. Can, ini kepala ini. Oh, kepala. Ini Ya. kepala, jadi ini dulu semua itu kasih masuk. Pelangka, Iya. ini namanya mundu. Mundur. Orang-orang sudah banyak tidur di atas dan masuk. Orang-orang di duka di sini seperti duka, seperti banyak acara sini. Jadi orang pol ini dua tingkat. Ya. Seperti laki-laki ke perempuan kan di bawah ini berapa lapis-lapis tidur, Nah, terus kalau penuh di atas. penuh di atas pol. Oh, iya. Itu bagi dua seperti itu. Baik. Nah, begini. Nah, inilah bentuk Honai yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Jadi di dalam Honai ini nih kalau dari luar tuh kelihatan kecil, tapi ketika kita masuk ini tuh luas sekali. Nah, di dalam bukan hanya kelihatan kecil, tapi ini tuh ada 2 tingkat. Jadi yang sekarang ini lantai pertama, di atas ini lantai kedua. Di atas ini kita bisa tidur juga. Di atas ini bisa tidur. Jadi kalau ada acara keluarga banyak datang, ini atau ada duka orang meninggal, kalau keluarga datang semua di ruangan bawah ini penuh. Nah, supaya yang lain kedapatan tempat, di atasnya juga bisa ditempati tidur. Nah, ini Honai ini paling banyak manfaatnya nih bagi. Jadi bukan hanya sebagai tempat tidur, di dalam juga bisa masak, Pak. Nah, kita bisa masak, bakar ubi, masak air. Terus selain itu yang paling utama adalah kita tidak kedinginan karena gunung itu cuacanya sangat dingin. Jadi kalau kita dalam Honai seperti ini, kalau api menyala, tidak ada jendela sama sekali. Nah, kecuali pintu satu. Itulah kenapa Honai itu sangat hangat, ya. Nah, biar kita tidak pakai selimut, tapi karena tidak ada tempat keluarnya udara, jadi hangat sekali di dalam Honai ini. Nah, Honai ini bahan-bahannya gampang tuh Bapak. Jauh di atas. Ambilnya di hutan. Hutan jauh. Bukan barang di dekat ini. Iya. Jauh di atas. Dan kali ini ada. Ini lain lagi, jauh lagi. Barang-barang ini pertama ya. Orang-orang dari sini pakai ini tuh jadi rumah yang orang yang pintar ini. Hanya asal sali itu orang masuk, oh ini bagaimana gitu ya, ini jauh. Jadi kata Bapak Gembala, ini barangnya sebenarnya bahan-bahan yang digunakan untuk membangun Honai ini sebenarnya mudah, tapi untuk mengambilnya itu jauh karena harus ke hutan. Contoh ini tali
ini tidak pakai paku loh. Boleh nih teman-teman lihat nih. Ini tuh untuk membangun Hona itu tidak pakai paku. Ini tuh semua hanya bermodalkan dengan tali rotan. Ya, tali rotan ini dipakai untuk ikat. Jadi kuat sekali. Tapi talinya rotan itu tidak sembarang. Ini tuh dari hutan, toh, dari hutan. Kayunya pun juga itu diambil dari hutan. Nah, boleh kalau teman-teman boleh lihat ini tuh tali-tali. Semakin banyak talinya diikat juga kuat, itu akan semakin kuat Hona ini. Mungkin kalau orang lihat, wah ini gampang rubuh, tidak. Boleh sampai di atas tuh lantai 2 loh. Ini ada untuk tidur. Mau berapa banyak di atas juga akan bisa jatuh kan? Ini salah satu rumah adat dari sekolah ini. Hebat, luar biasa sekali ya. Terus di dalam kita bisa bikin kasih menyala api. Ini tempatnya untuk taruh kayu bakar. Nah, kebetulan yang ada di atas ini adalah buah pada. Kelapa hutan. Iya. Ini semua ditaruh sini. Iya, ini maksudnya biar dia tambah kering. Kalau kita mau makan, tinggal kita ambil terus pas api menyala, kita bakar, habis itu tinggal dimakan. Seperti bakar ubi, seperti itu. Ya, inilah bentuk menai rumah, salah satu rumah dari Sulani di Papua. Ya, nah Bapak, ini kalau yang kerja semua laki-laki. Tapi perempuan bisa bantu juga. Oh ya, perempuan bisa bantu nih. Contohnya ini perempuan bisa bantu ambil ya. Jadi ini alasnya ini bukan karpet, bukan apa, tapi ini alasnya dari rumput. Ini tidak tanah, di bawahnya ada papan, habis itu di atasnya ditaruh rumput. Ini gunanya supaya hangat. Ya, hangat apa? Nah, ini gunanya untuk hangat. Gunanya supaya kita hangat di dalam. Nah, ini bahasa Laninya Yanenga. Nih, rumput ini. Jadi kalau kita duduk di dalam tidak perlu pakai karpet apa. Cukup rumput dan itu sudah menghangatkan badan. Terus di luar juga perempuan bisa bantu untuk atap. Atapnya ya, Yanengganya itu untuk atap, rumput itu untuk atap. Karena ini tuh tidak pakai seng. Tidak pakai seng, tapi dari rumput yang ditumpuk-tumpuk terlalu tebal. Jadi kalau hujan tidak akan masuk. Tidak masuk. Ya, hujan tidak masuk dan kita juga bisa tidur baik di dalam, bisa masak, tidak perlu takut kena hujan atau bagaimana. Ya, Bapak. Seperti itu. Baik, Bapak. Nah, saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwa Hona ini itu juga ada hubungannya dengan kita punya pelajaran yang biasa saya sampaikan di sekolah, yaitu pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika itu ada materi yang namanya bangun datar dengan bangun ruang. Jadi apa bentuk-bentuk dalam Hona ini ada hubungannya dengan pelajaran yang saya ajarkan ke anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di Hona ini dalam pelajaran matematika ada loh yang kita bisa pelajari, yaitu materi pelajaran bangun datar. Contohnya yang bangun datar yaitu paling pertama bangun datar yaitu persegi. Nah, di sini ada yang bentuk persegi, yaitu paling ini adalah papan dindingnya Hona ini pun dari papan. Ini bentuknya persegi, persegi panjang. Nah, terus pintunya juga persegi panjang. Terus ada juga dalam lagi ini lantainya ini itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran. Ini kalau di dalam pelajaran matematika, Bapak, yang biasa saya ajarkan kepada anak-anak bahwa bukan hanya belajar di sekolah, tetapi di rumah juga kita bisa belajar. Ada contoh-contoh di rumah yang kita bisa pelajari. Nah, selain itu bangun ruang juga ada. Bangun ruang itu adalah, ini bentuknya ini adalah tabung. Bentuk Hona ini adalah tabung. Pelajaran matematika namanya tabung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat apalagi buat teman-teman yang di pedalaman yang mungkin dari daerah pegunungan, boleh di
sampaikan ke anak-anak bahwa kita juga bisa belajar bangun datar, bangun ruang, bukan hanya di sekolah, tetapi kita punya Honai juga di situ ada dalam kita punya kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, seperti ini bangunan ini juga kan masuk ke dalam apa bentuknya ini. Kalau dipakaikan ini menjadi bangun ruang. Nah, yang tempat api ini untuk menopang Honai supaya semakin kuat. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Hari ini kita sudah belajar tentang Honai, hubungannya dengan matematika, hubungannya pelajaran matematika ke kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Dan paling utama saya dapat pelajaran dari sini bahwa di sini kerjasama, kerjasama. Kita punya masyarakat itu bisa bekerja sama, saling membantu satu sama lain sehingga Honai itu cepat selesai dan kita bisa tinggal di dalam itu. Baik Bapak Gembala, terima kasih untuk waktunya. Kiranya pelajaran ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan orang lain juga bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata di Papua pegunungan ya rumahnya seperti ini. Terima kasih banyak lagi Bapak. Mari kita keluar sebentar. Mari Bapak. Nah, ini dia yang tadi juga pelajaran matematika yang tahapnya nih. Dan ini juga setengah bola. Bola nih, setengah bola dari Honai ini tuh setengah bola tetapnya. Dan kalau kita lihat ini terbuat dari nama bahasa lainnya ini dari mirinda rumput yang mungkin orang biasa di video potong-potong. Ini gunanya itu sebagai atap rumah. Ini tuh tebal sekali. Ya tahu Bapak ya, tebal sekali. Jadi kita tuh aman di dalam, tidak akan kena hujan, tidak akan kena basah kalau kita dan juga tidak ini sudah seperti selimut kata. Oke baik ya, terima kasih.